Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kita tentang gerak lurus. Baik teman-teman, pokok pembahasan yang pertama itu adalah jarak dan perpindahan. Yang kedua ada kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga ada gerak lurus beraturan. Dan yang terakhir gerak lurus berubah beraturan. Oke teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang bertanya apa itu gerak. Oke teman-teman, jadi gerak itu sendiri ketika kita melakukan perpindahan itu sudah disebut gerak teman-teman. Mungkin juga banyak di antara teman-teman yang bertanya gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Oke teman-teman, kita sering menjumpai gerak lurus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti teman-teman, ketika kita melihat mobil yang melaju dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus itu teman-teman, itu adalah bagian dari gerak lurus. Dan juga ketika kita melihat sepeda motor yang melaju pada kecepatan tetap dalam lintasan lurus teman-teman, itu juga bagian dari gerak lurus. Baik teman-teman, ketika kita sudah mengetahui apa itu gerak lurus, selanjutnya kita akan masuk pada topik pembahasan kita yang pertama, itu tentang jarak dan perpindahan. Teman-teman, jarak itu sendiri itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar. Ingat teman-teman, jarak itu adalah besaran skalar. Sedangkan perpindahan teman-teman itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Teman-teman, perpindahan itu merupakan besaran vektor. Jadi kita harus ambil poin dari jarak dan perpindahan. Bahwa poin di perpindahan di jarak itu adalah jarak itu merupakan bagian dari besaran skalar, sedangkan perpindahan itu merupakan besaran vektor. Baik teman-teman, kita masuk pada contoh jarak dan perpindahannya. Oke, baik teman-teman. Kita bisa lihat pada gambar di samping ini, di mana ril berjalan dari titik A ke titik B itu teman-teman, itu sejauh 8 meter. Kemudian ril membelok ke arah timur teman-teman, itu sejauh 6 meter dan berhenti di titik C. Oke teman-teman, jadi pertanyaannya ini, berapa jarak yang ditempuh oleh ril dan berapa perpindahan yang ditempuh oleh ril atau perpindahan yang dilakukan oleh ril. Oke teman-teman, jaraknya teman-teman, kita untuk mencari jaraknya itu kita menjumlahkan dari titik A ke titik B berapa jaraknya, dan dari titik B ke titik C berapa jaraknya. Baik teman-teman, dari titik A tadi kita mengetahui ke titik B bahwa ril berjalan itu sejauh 8 meter. Selanjutnya ia melakukan perjalanan lagi itu sejauh 6 meter. Jadi 8 tambah 6 itu adalah 14 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh ril itu adalah 14 meter. Oke teman-teman, itu untuk jaraknya. Jadi untuk mencari perpindahannya teman-teman, perpindahan yang dilakukan dari ril itu kita menggunakan persamaan Pythagoras, di mana AC itu sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Oke teman-teman, di mana A ke B itu adalah perjalanan dari ril dari titik awal, terus ril lagi berjalan dari B ke C itu sejauh 6 meter. Jadi kita akarkan teman-teman, akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sama dengan akar 64 ditambah 36, sama dengan akar 100. Jadi akar 100 itu teman-teman itu sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan ril atau ril mengalami perpindahan itu teman-teman itu sejauh 10 meter. Baik teman-teman, setelah kita membahas perpindahan, selanjutnya kita akan membahas kecepatan dan kelajuan. Oke teman-teman, secara umum kelajuan itu merupakan seberapa jauh sebuah benda berjalan dalam selang waktu yang diberikan. Sedangkan kecepatan itu merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Oke teman-teman, teman-teman harus memegang kata kunci ini, bahwa kecepatan itu merupakan besaran vektor di mana memiliki arah. Oke teman-teman, jadi kecepatan itu memiliki arah.
Contohnya teman-teman, Ariel berjalan dengan kecepatan 10 meter ke arah timur, itu kecepatan. 10 meter per sekon ke arah timur, itu adalah kecepatannya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada kecepatan rata-rata. Oke teman-teman, kecepatan rata-rata itu adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu, di mana kita menggunakan rumus adalah V itu sama dengan delta X per delta T. Atau biasa juga kita tulis dengan V itu sama dengan V2, atau kita di sini karena kita menggunakan delta X teman-teman. Jadi V itu sama dengan delta X per delta T. Di mana kita biasa tulis itu V itu sama dengan X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Oke teman-teman, itu rumus dari kecepatan. Sedangkan untuk mencari percepatan teman-teman, percepatan itu kita menggunakan rumus A sama dengan delta V per delta T. Atau kita bisa tulis V2 kurang V1 sama dengan T2 kurang T1. Di mana teman-teman, percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Teman-teman, percepatan bernilai positif ketika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu. Jadi teman-teman, jika kecepatan benda bertambah dalam selang waktu tertentu, otomatis percepatan itu bernilai positif. Namun ketika benda itu akan bernilai negatif, atau kecepatan itu akan bernilai negatif teman-teman, ketika kecepatan suatu benda berkurang. Oke teman-teman, saya ulangi. Percepatan akan bernilai negatif ketika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada percepatan sesaat. Percepatan sesaat itu teman-teman, itu merupakan perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi teman-teman, untuk menghitung percepatan perlu mengukur perubahan kecepatan dalam waktu yang singkat atau mendekati nol. Kita menggunakan juga rumus teman-teman, A atau percepatan itu sama dengan delta V per delta T. Di mana delta T-nya teman-teman sangat kecil. Nilai dari delta T itu sangat kecil, atau waktunya sangat kecil teman-teman untuk berubah. Waktu yang berubah sangat kecil, singkat sekali begitu. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu gerak lurus beraturan. Teman-teman, gerak lurus beraturan itu adalah suatu benda pada lintasan dengan kecepatan tetap. Pada gerak lurus beraturan, percepatan benda itu sama dengan nol teman-teman. Ingat baik-baik, pada gerak lurus beraturan percepatan benda itu sama dengan nol. Besarnya kecepatan gerak lurus merupakan hasil bagi perpindahan dengan selang waktu, yang dapat kita rumuskan dengan V itu sama dengan S per T teman-teman. Jadi kecepatan gerak lurus itu teman-teman, itu merupakan hasil bagi perpindahan dengan selang waktu. Ya teman-teman, mereka jangan lupa itu agar pas mengerjakan soal-soal pada gerak lurus pada gerak lurus beraturan maksudnya, jangan keliru. Oke teman-teman, berikutnya adalah grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Teman-teman, mereka dapat melihat ini adalah grafik hubungan kecepatan dengan waktu teman-teman. Di mana di grafik ini teman-teman juga ini percepatan itu sama dengan nol. Teman-teman, percepatan sama dengan nol. Di mana pada grafik ini sumbu X itu adalah waktunya dan sumbu Y-nya itu adalah kecepatannya. Harap teman-teman mereka bisa ikuti agar mengerti penjelasan saya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini adalah grafik hubungan antara perpindahan dengan selang waktu. Ya teman-teman, grafik hubungan antara perpindahan dengan selang waktu. Perpindahan di sini kita simbolkan dengan X dan selang waktunya tetap T teman-teman. Di mana T itu berada di sumbu X dan X itu berada di sumbu Y atau perpindahan teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk pada gerak lurus berubah beraturan. Oke teman-teman, gerak lurus berubah beraturan itu teman-teman merupakan gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya setiap saat berubah secara beraturan. Ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya teman-teman, ketika kita lari dengan kecepatan lurus teman-teman di lintasan lurus itu, tiba-tiba kita
berhenti sejenak teman-teman, dan kita lari lagi, itu sudah merupakan gerak lurus berubah beraturan teman-teman. Atau misalnya teman-teman mengendarai sepeda motor, di mana teman-teman mereka sedang melaju dengan kecepatan tertentu, dan tiba-tiba teman-teman merubah kecepatannya atau merem dan merubah kecepatannya, itu adalah contoh gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, rumus gerak lurus berubah beraturan itu ada VT sama dengan V0 tambah AT, ada S itu sama dengan V0 tambah T kali setengah AT kuadrat, dan VT 2 itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Itu adalah rumus dari gerak lurus berubah beraturan teman-teman. Teman-teman, pembelajaran kita tentang gerak lurus sampai di sini dulu. Jika banyak teman-teman yang belum mengerti penyampaian saya, nanti bisa komen di kolom komentar supaya saya bisa memberikan jawabannya pada video berikutnya.